Amalan apa yang bisa membantu ruh agar naik makomnya? Itu dulu Pak, jangan jawab dulu Pak Ustaz ya. Pak, tadi saya sudah lumuskan ya. Amalan jasad, sholat, zikir, baca Quran. Oke? Sholat, zikir, baca Quran. Amalannya nafs jiwa itu adalah melemahkan jiwa. Gimana caranya? Puasa, kurangin tidur, kurangi emosi, kurangi nafsu ngomong. Nah, saya ini kan banyak ngomong nih. Saya harus punya waktu Pak mendengarkan orang dan diem. Kalau enggak, ini bisa mental juga nih. Bahaya juga ini mulut ini. Amalannya qalbu adalah menyebut-nyebut nama Allah. Maka amalan qalbu dia harus nyebut Allah, Rahman, Rahim ya. Ambillah Asmaul Husna, pelajari kepada ahlinya, nanti dikasih Pak zikir-zikirnya. Naik sendiri Pak qalbunya. Amalannya ruh hanya memandang dan merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Allah mengatakan apa? Inni qarib, aku sangat-sangat dekat. Tapi terasa nggak? Kenapa tidak terasa? Karena ruh ini dipenjarakan oleh kolbu, kolbu dipenjarakan oleh nafs oleh tubuh ini. Lengkap Pak. Jadi benarlah Nabi mengatakan, ini dunia, ini penjara bagi orang yang percaya kepada Allah. Ya, sijnul mu'min. Jadi gimana supaya ruh kita bisa meningkat, bukan dengan banyak sholat. Sholat tetap 5 waktu kita jaga, ruhnya harus menemukan ilmunya. Maka ruh ini senangnya ngaji, belajar. Ini kabar gembira nih Pak. Bapak yang tahan duduk dari tadi itu ruhnya nyaman itu. Ruhnya lagi gembira itu. Yang disebut taman-taman surga. Nanti ada zikiran, ada ratibul haddad. Bapak tahan nih duduk. Itu kolbunya nyaman itu. Walaupun pegel-pegel kakinya Pak. Rasakan aja di kolbu itu nyaman ya. Kalau puasa, di hari puasa rasanya kayaknya awal-awal gelisah. Tapi kalau sudah biasa gimana? Ada yang bening-bening lewat pun kita nggak. Kalau lagi puasa, benar gak? Tapi nanti kalau udah buka semua. Nah, jadi jangan salah kasih gizi yang 4 ini jangan salah ya. Nah, nafsu dengan akal ini nyambung ya. Akal itu senangnya debat, diskusi, hati-hati. Jangan terlalu overdosis. Baik, kira-kira begitu. Pada saat pembukaan Pak Ustadz juga mengatakan bahwa nama yang kita pakai sekarang ini adalah nama jasad. Yang diberikan oleh orang tua kita, guru kita, ataupun tetua kita, kakek, nenek misalnya. Sekarang saya mau tanya, siapa nama rohani kita Pak Ustaz? Yang dimana binnya adalah bin Muhammad Rasulullah SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tahu nama kita, orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya, tapi siapa yang tahu? Bapak ruh. Tapi Bapak ruh itu punya pewaris, bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus,
jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak, dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub, itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ghaus. Jadi wali itu kan banyak Pak, ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli badar. Kutub poros, dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang menjadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Kutubul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia, dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, nggak boleh muncul Pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? Harus punya koneksi sama Al-Ghaus ini, gitu. Kalau mau nanti suatu saat kumpulkan namanya semua, nanti saya kirim ke beliau. Ya, biar dikasih namanya oleh beliau. Kapan ketemunya? Wallahu a'lam. Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Para perindu Rasulullah pasti bertemu beliau. Bapak kalau mau silakan. Nanti kumpulkan namanya, nanti beliau kasih nama. Dikasih nama Pak, dengan nama itu Bapak nanti dipanggil oleh malaikat Munkar Nakir ntar. Nama dari ayah rohani yang disimpan oleh kalbu beliau. Kira-kira begitu. Waduh, ini udah berbicara jauh kita nih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan perbedaan antara saudara kandung dan saudara satu ruh. Karena terkadang walaupun kita saudara satu kandung, saudara kandung dan saudara ruh. Karena yang terjadi di dunia ini, sungguh pun kita saudara satu kandung, tapi mungkin jarang ketemu, banyak perbedaannya. Berbeda walaupun tidak satu kandung, kita sering ketemu dan banyak persamaannya. Kemudian mohon dijelaskan juga perbedaan pendengaran ruhani dan pendengaran jasmani, penglihatan ruhani dan penglihatan jasmani. Terima kasih. Ya. Beda saudara kandung secara jasad Pak ya, dengan saudara ruh. Dalilnya surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Loh, babenya siapa? Ya, bapaknya siapa? Itulah Rasulullah, Abul Mukminin, bapaknya orang beriman. Maka istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Tapi kan kita nggak manggil Nabi Abul Mukminin, padahal itu nama beliau sebenarnya. Disebut lebih tepat Abur Ruh. Saudara ruh ini itu diketahui dari syahadat Pak, dan pengenalannya kepada Bapak Ruh, dan yang meniupkan roh tidak dicipta Pak. Tapi jika ini masuk roh itu jiwa dicipta. Jadi tergantung nih, kan ulama kita kadang menyebut roh tapi artinya nafs, menyebut roh artinya qalbu, seperti Imam Ghazali.
Maka ini dicipta. Inilah mazhab Imam Qushairi, Imam Ghazali, bahwa ruh dicipta. Tapi Quran kan ngomong ruh bukan yang itu. Kulir ruh min amri rabbi. Amru rabbi tidak dicipta. Roh adalah urusan Allah. Lillahil amru, ya. Allah punya amr, tapi juga punya penciptaan. Jadi Allah membedakan antara ciptaannya dengan urusannya. Urusan itu hembusan. Nah, jadi kita ini, fisik ini dengan kun fayakun. Kalau ruh enggak, tiupan tak, tiupan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan nur, nah yang Bapak cerita tadi, nur itu pancaran. Maka manusia itu dalam dirinya minimal ada 3 nasab. Ada nasab jasad, ada nasab nur, ada nasab ruh. Kalau nasab jasad banyak yang tahu. Ini Habib Mahdi Assegaf yang wali di Parung, almarhum, udah meninggal ya, pesantren Nurul Iman. Itu dia berangkat ke Masjidil Haram, duduk di pintu apa gitu ya, tiba-tiba ada orang nyapa, kamu si anu ya, bin sampai ke Rasulullah. Itu nama jasad, silsilah jasad, bisa diketahui oleh banyak wali. Banyak wali bisa tahu, Pak. Tapi kalau nasab nur, nasab ruh, cuma Nabi yang tahu. Karena qalbu Nabi diwariskan nanti isi ilmunya ke Imam Al-Mahdi, maka beliau tahu, Pak, nanti. Tapi nantinya udah gak lama loh, Pak ya. Jangan dikira 100 tahun lagi. Enggak. Ini COVID ini sudah penanda kalau ini sudah dekat. Negara udah banyak yang kolot, Pak, sekarang. Bener nggak? Biasanya virus itu ya nggak nyampe setahun hilang. Udah setahun 2 tahun hilang. Kalau ada wali yang doa. Kan wali nggak mau doa, Pak. Jadi wali-wali nggak berani doa, ya Allah angkatlah virus, nggak berani. Suul adab. Allahnya berkehendak ada virus, kita mau virusnya diangkat, sopan nggak? Maka mereka sekarang cuma ridho dengan apa yang ada. Itu wali. Jadi mohon maaf kalau bapak-bapak ini ngotot, ya Allah angkatlah virus, jangan maksa Allah dong ya. Kalau kita mengerti kehendak Allah, Allah belum berkehendak virus ini berangkat. Apa yang kita katakan, ya Allah berikan aku kesabaran, ridhoi kami. Jika umur kami panjang, panjangkan dalam keselamatan. Jika aku ambil dalam syahid. Semoga yang meninggal dalam virus ini dianggap syahid. Amin, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya tadi menyampaikan Corona salah satu awal kemunculan, tanda awal kemunculan. Tapi jauh sebelum itu, saya meyakini sistem Dajjal ini udah mulai, itu, Buya. Lalu kelak ruhani yang bermain. Jadi perangnya itu kan yang Buya sampaikan tadi kan bukan perang lagi fisik, tapi udah main ruhani. Sejauh ini Buya, kalau saya bisa istilahkan, ruhani sama jasad saya ini belum kawin ini Buya. Jadi ruhani saya ini masih terbungkus oleh jasad, sehingga ya jasad biasa, ruhani. Yang saya mau tanyakan, perkawinan antara ruhani saya dan jasad saya ini Buya,
Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, manusia ya. Nih, bisa buat ilustrasi. Bapak, saya kasih serban ya. Oke, sejenggot dikit. Kayak Pak Panji. Ya. Ini fisik. Anggap saja benar ya, kayak manusia ya. Ini fisik kita, ini fisik. Tubuh ini dari mana? Dari tanah. Ntar kalau dia pulang, kemana dia pulangnya? Pulang ke tanah. Tubuh ini fisik, kembali ke fisik. Maka tidak perlu perkawinan antara tubuh ini dengan ruh. Ruh kita ditiupkan Allah dulu di perut ibu kita. Berarti kita inilah yang disebut alien sebenarnya. Sekarang pesawatnya bernama manusia. Jadi ini adalah pesawat tercanggih di alam semesta. Jangan cari-cari piring terbang. Itu di rumah aja tuh piring terbang. Show. Ya. Hemat saya begitu, Pak. Piring terbang tercanggih ini tubuh manusia ini. Di dalamnya ada energi dahsyat yang bernama ruh. Ruh ini sekarang jadi tuan atau jadi budak di tubuh kita. Itu aja masalahnya. Ruh ini lebih murni dari malaikat. Malaikat makan nggak? Malaikat tidur nggak? Malaikat bedanya dengan ruh, malaikat ahli zikir, ruh ahli ilmu. Itu aja bedanya. Apa perbedaan ruh dengan malaikat? Malaikat ahli zikir, wa nahnu nuqaddisu bihamdik wa nuqaddisu lak. Itu dalilnya. Surah Al-Baqarah. Kami banyak tasbih. Kami ini baik-baik orangnya. Tapi perbedaannya ruh. Ruh itulah yang disebutkan min ruhi. Hembusan dariku. Dari ruhku. Apa maksud ruh di situ? Itu rahasia Allah. Bisa kita artikan ilmu. Karena ruh kadang diartikan wahyu. Ruh diartikan kadang bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak menangkap bisikan Allah itu? Bisa nggak menangkap itu? Jika dapat menangkap itu berarti ruhnya hidup. Gimana caranya? Nah inilah yang Nabi katakan. Dalam beberapa ayat, ini futuh namanya. Nabi diperintahkan. Kul katakan innama ana basyarun mithlukum. Aku ini basyar, manusia. Ini basyar. Basyar itu manusia, man. Manusia laki-laki lah ya, manusia. Bedanya apa? Kalian gak sadar, aku sadar. Makanya yuha ilayya. Diwahyukan ke dalamku. Apa yang diwahyukan ke dalamku? Bahwasannya la ilaha illahu. Bahwasannya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Berarti ciri-ciri ruh sudah hidup. Di kolbunya hanya ada ilah. Apa arti ilah? Tuhan, itu terjemahan. Tuhan, apalagi arti ilah? Yang dicintai. Yang dicari. Maka saya sering nanya, hidup buat makan atau makan buat hidup? Yang benar yang mana nih? Ruh kita butuh gak makan nasi begitu? Malaikat aja gak makan, apalagi ruh. Lalu makanan malaikat apa? Zikir. Kita punya sisi malaikat, itu kolbu namanya.
Jadi Bapak di dalam ini ada namanya kolbu. Ya. Kolbu ini makanannya cuma zikir. Kebanyakan mursyid, guru, kiai berhenti di sini. Zikir pagi sore, zikir malam, zikir khofi, berhenti di situ. Padahal ada lanjutannya. Bagian terdalam dari diri seorang itu ada namanya ruh. Di situ ada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengetahuannya mutlak. Itulah yang disebut al-haqqu min rabbika. Jika turun ilmu ke dalamnya, itu pasti benar. Makanya ilmu Rasulullah pasti benar. Karena Rasulullah manusia, kita manusia. Kenapa beliau pasti benar, kita pasti tidak benar? Karena kalam yang muncul dari kalbu beliau, itu munculnya bukan dari ro'yu, bukan karena sekolah, bukan karena pengalaman hidup, bukan karena zikir yang banyak, tapi karena di kalbunya ada ruh yang hidup. PR kita ke depan, Bapak Ibu, ayo belajar ilmu ruh. Belajar hadis, tapi targetnya ngerti ruh. Ini belajar hadis, belajar sunnah, nyalahin orang lagi. Berarti gagal paham. Karena ahli ruh tidak ada kepentingan menyalahkan orang. Kalaupun menyalahkan, itu karena sayang. Bukan menyalahkan yang dikemukakan. Bukan kata sunnah bid'ah yang dikemukakan. Ya, tapi rahmah yang dibicarakan.